Halo teman-teman, kembali lagi bersama Movie X. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Mine atau Ranjau. Film yang menceritakan tentang dua orang tentara yang ditugaskan untuk membunuh teroris. Tetapi misi mereka gagal. Dan sialnya salah satu tentara harus terjebak di tengah gurun pasir yang panas selama 69 jam akibat menginjak ranjau. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tak lupa saya mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Jadi langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan dua orang sniper bernama Mike dan Tommy. Mereka ditugaskan untuk menembak Asif dan Syahid dari jarak 1.700 meter di sebuah padang pasir. Tak lama, dari kejauhan muncul dua mobil berwarna hitam, yang rupanya itu rombongan target mereka. Pertemuan mereka di gurun pasir dalam rangka menyambut pernikahan anaknya. Perdebatan terjadi di antara mereka. Di sini Mike yang bertindak sebagai sniper ragu untuk menembak musuh karena tidak ada kejelasan informasi dari komandannya. Padahal bidikan Mike sudah tepat, tinggal menembakkan senjatanya. Mike memilih untuk berbohong karena dia ragu. Akibat terlalu lama berdebat, pantulan cahaya dari teropong sniper Mike membuat posisi mereka diketahui oleh musuh. Baku tembak antara mereka dan musuh pun tak terhindarkan. Dengan cepat, mereka memilih untuk kabur karena kalah jumlah. Musuh terus saja mengejar mereka. Posisi mereka semakin terjepit. Sialnya jalan yang mereka lalui buntu. Karena tak ada pilihan, mereka memilih untuk melompat. Mereka terus berlari ke arah bebatuan untuk bersembunyi. Tommy mencoba untuk mengontak pusat untuk meminta bantuan. Tak disangka, pada saat berlari dari kejaran para musuh, GPS mereka rusak karena terbentur dengan batu. Karena musuh semakin dekat, Tommy mencoba mengalihkan perhatian dengan menembakkan ke arah lembah. Beruntungnya, persembunyian mereka tak diketahui. Para musuh memilih untuk putar haluan karena di depan mereka badai pasir akan datang. Di tengah badai pasir, Mike berusaha menghubungi pusat dan meminta penjemputan. Mereka disuruh untuk pergi ke arah barat untuk mendatangi sebuah desa di mana desa itu dijadikan titik penjemputan mereka yang apabila ditempuh dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 5 jam. Tak lama, badai pun sedikit mereda. Pada saat berjalan dan mengobrol santai di tengah matahari yang terik, mereka melihat dua orang di tengah gurun, sedang menggali pasir yang mereka sendiri pun juga tak tahu itu penduduk asli atau bukan. Pada saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba angin berembus kencang, menerbangkan sebuah plakat besi dan jatuh tepat di bawah kaki Mike. Plakat besi itu bertuliskan daerah Ranjau. Di sini Mike merasa cemas, takut apabila peringatan itu benar. Tetapi Tommy tak percaya dan meyakinkan Mike itu hanya tipuan. Sejenak mereka berdebat. Tommy tak menghiraukan peringatan itu. Dengan gaya berjalan mundur, sekali lagi Tommy meyakinkan Mike bahwa tak ada ranjau di daerah ini. Tiba-tiba tubuh Tommy terlempar ke udara. Sialnya, Mike juga menginjak ranjau saat hendak menolong Tommy. Ia pun tak bisa apa-apa. Tommy teriak kesakitan. Mike memberitahu Tommy untuk tetap tenang agar situasi tak semakin memburuk. Mike menyuruh Tommy untuk menyuntikkan morfin ke kakinya agar rasa sakit akibat ranjau sedikit mereda. Setelah itu, Mike menyuruh Tommy untuk meraih radio dan melemparkannya agar Mike bisa menghubungi kantor pusat dan meminta bantuan. Sialnya baterai radio belum terpasang. Situasi semakin kacau. Kini kondisi mereka sama-sama panik. Karena sudah putus asa akan kondisinya, Tommy memutuskan untuk bunuh diri. Kini Mike sendiri dan mencoba untuk tetap tenang agar situasi tak semakin memburuk. Perlahan, Mike mencoba meraih ransel Tommy dengan alat seadanya. Dengan menggunakan tali dan kapak, Mike mencoba melemparkan dan mengkaitkannya. Setelah berkali-kali mencoba meraih ransel tersebut, akhirnya Mike berhasil. Perlahan, Mike menariknya dengan hati-hati. Ternyata, radio itu tak ada baterainya. Sebagai pengganti baterai, Mike mencoba menyalakan dengan panel surya yang ia bawa. Tak lama, radio itu menyala dan berhasil tersambung ke kantor pusat. Mike meminta untuk penjemputan segera, tetapi kantor pusat menolaknya.
karena badai pasir terus-menerus terjadi yang mengakibatkan helikopter tidak bisa mendekat. Mike pun meminta solusi. Pusat memberitahu bahwa ada konvoi yang menuju ke sana dalam waktu 52 jam. Di sini Mike kesal karena dia tak yakin dengan waktu selama itu akan selamat di tengah gurun pasir yang sangat panas. Dengan makanan dan air seadanya, Mike mencoba bertahan sekuat mungkin. Sialnya badai pasir datang lagi. Dengan bantuan senjata dan pisau sebagai penopang badannya, Mike mempersiapkan diri agar tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Karena apabila tubuh Mike bergerak, ranjau itu akan meledak dan membunuh Mike seketika. Kini badai sudah berlalu. Mike berhasil melewatinya. Tak disangka karena badai tersebut, jasad Tommy semakin mendekat ke arah Mike. Hal ini tentunya mempermudah Mike untuk mendapatkan baterai radio yang berada di jasad Tommy. Cobaan kepada Mike tak cukup sampai di situ. Ketika baterai radio mendekat, sekarang malah berganti. Ransel berisi radio yang sebelum badai berada di dekatnya, kini radio tersebut semakin menjauh akibat badai tadi. Waktu demi waktu Mike lewati. Sekarang persediaan air Mike sudah habis. Tak ada air, tak ada radio di tengah gurun pula. Mike pun memilih untuk bunuh diri. Tak disangka dari arah depan ada seorang yang sedang berjalan. Mike membatalkan niatnya. Mike meminta tolong kepada orang tersebut untuk memberinya air dan mengambilkan tas yang berisi radio. Perlahan, dengan berjalan zigzag, orang tak dikenal itu mendekat ke arah Mike. Mike memberikan wadah minumnya, tetapi orang tak dikenal itu tak mau mengambilkan tas radio dan beranjak begitu saja meninggalkan Mike. Di tengah gurun pasir yang panas dan tak ada air, karena terpaksa, Mike memutuskan untuk meminum air kencingnya. Tiba-tiba dari kejauhan datang anak kecil yang membawakan air. Sebagai ucapan terima kasih, Mike memberikan miniatur tentara yang ia temukan tadi kepada si anak. Selanjutnya, Mike meminta tolong lagi untuk mengambilkan tas yang berisi radio. Bukannya mengambilkan, anak kecil itu malah lari karena Mike meminta tolong sambil membentak. Tentunya hal ini membuat si anak lari ketakutan. Malam harinya, sebagai pengobat rindu, sejenak Mike memutar ulang video kekasihnya. Video itu dibuat sebelum Mike dikirim ke Timur Tengah untuk menjalankan misi. Dengan kata lain, video itu kenang-kenangan dari sang kekasih. Tiba-tiba, Mike didatangi sekelompok anjing liar yang mengancam dirinya. Tentunya Mike memberikan perlawanan dengan menembak ke segala arah agar kawanan anjing tersebut kabur. Pagi harinya, Mike bertemu lagi dengan pria tak dikenal itu. Dan Mike meminta tolong lagi untuk mengambilkan radionya. Orang tak dikenal itu mau, tetapi sebelum menyerahkan radio, orang tak dikenal itu memberikan beberapa pertanyaan. Setelah itu, sejenak Mike dinasehati tentang arti sebuah kebebasan. Penyelamatan Mike kurang dari 24 jam lagi. Di sini kondisi Mike semakin memprihatinkan. Mike menjadi sering berbicara sendiri dan berhalusinasi. Hal ini disebabkan karena tubuh Mike mengalami dehidrasi berat dan kelaparan. Malamnya, kawanan anjing liar mendatangi Mike lagi. Kali ini nyawa Mike benar-benar terancam. Melalui kawan imajinasinya, Mike disuruh untuk membuat parit di sekitar tubuhnya. Sebab apabila anjing liar itu menyerang Mike lagi, maka ranjau tersebut akan meledak. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Mike menggali lubang di sekitar ranjau. Dan tiba-tiba ranjau meledak. Untungnya itu hanya imajinasi Mike. Pagi harinya, tubuh Mike dipenuhi dengan luka gigitan akibat dari serangan anjing-anjing liar. Tak lama, radio Mike berbunyi. Pusat mengabarkan bahwa sebentar lagi konvoi penjemputan akan tiba. Namun sialnya rombongan penyelamat Mike masih baku tembak dengan para musuh. Hal ini mengakibatkan penjemputan Mike diundur menjadi 17 jam lagi. Karena tak kuat lagi menahan rasa lapar dan dehidrasi parah, Mike pingsan dan terjatuh ke tanah. Untung saja,
Orang tak dikenal itu muncul tiba-tiba menyangga Mike. Beruntung, dia cepat datang. Jika tidak, pasti ranjau itu akan meledak. Dengan sukarela, orang tak dikenal itu mengobati bekas gigitan anjing dan memberikan minuman. Sambil sedikit mengobrol, orang tak dikenal itu memberitahu bahwa dia juga kehilangan seorang putri yang mahir dalam menjinakkan ranjau. Tetapi karena satu dan lain hal, putrinya tewas akibat menginjak ranjau. Karena tragedi itu, dia harus mengalami kecacatan pada kakinya. Beruntung, nyawanya masih terselamatkan. Setelah orang tak dikenal itu meninggalkan Mike, konvoi penyelamat pun datang. Sialnya, dari kejauhan muncul pemberontak yang menembaki Mike. Dengan sekuat tenaga, Mike mencoba untuk melawan dan menembak balik para pemberontak. Karena penyelamat tak tahu pasti posisi Mike, ia mencoba mengambil flare SOS yang berada di depannya. Sebelumnya atasannya memberitahu bahwa ranjau tersebut 7% gagal meledak. Dengan modal rasa percaya, perlahan Mike melangkah. Dan beruntungnya ranjau itu tak meledak. Perlahan karena penasaran, Mike mencoba untuk menggali ranjau itu. Tak disangka selama ini yang ia injak bukan ranjau yang ia takutkan, tetapi yang ia injak selama ini hanyalah sebuah kaleng yang berisi miniatur tentara. Tak lama ragu penyelamat pun datang. Film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton film ini hingga akhir. Untuk kalian yang mau request film, silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.